bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim. Bapak Ustaz Muhammad Zaki beserta keluarga, kita doakan semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala jadikan anak-anak beliau anak-anak yang saleh. Allah Ta'ala jadikan keluarga beliau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita cintai Dr. Kiai Haji Muhammad Shalihul Harasi. Kemudian yang kedua insyaallah akan dihadiri oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhsin Al-Attas. Kemudian Al-Habib Ja'far bin Muhammad Bakir Al-Attas, pimpinan Pondok Pesantren Darus Safa wal Wafa. Berjalan dengan lancar, dimudahi ya rabbal alamin. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh kan? Boleh ya? Boleh. Jalan-jalan ke rumah Ahmad Rifat. Pulangnya jangan lupa beli bohlam yang 100 watt. Kalau mau dapat syafaat, yuk banyakin baca sholawat. Itu harus. Salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli ala Muhammad ma laha fil ufqi nur kawkab. Ya Rabbi salli ala صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا يا
تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي وسلطانه الوادي البرهان المبسط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم أحسانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليه علمه وبسط لكم من فائد المنات ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليك مصرف قلبه وأجل عبيده رحمة في عالم القدس الواسع تجلى انقضى بانتشار فضله في القريب والساسع فله الحمد الذي لا الحمد أسرفته بالقدر ولا يمله بكثرة تردد حيث أبرز من أعلام الإمكان صورة حاز الإنسان ليتشرف بالوجود سكنا وتناسل أسره في الأكوان فما من سر تصل به كالمريب إلا من سوابق ولله على هذا الحبيب يا لقلب سرور وتوالى بحابب أمن نوالا جل من صعب الوجود بنور وبرك وبهجة وجمالا قد ترقى الحسن على ما قال وثنى بمنه وتعالى لا حجة الهم بمنته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علمي ما قرأته ربحة شؤون وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة امتنان ما يغيظ انصاص اللسان ويحال في تعاقل معاني الجنان جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين لا إله إلا هو وحده لا شريك له له سعادة تعرف بها اللسان أما تضاف له الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان فوائده والقضاء على أهل اليقين من سر ذلك إذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من قبله ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلى الله به من الأمة بصرا كثيرا لكان في ظلمة للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من الناس كرم الله لعالم البشر وما أوسع من نعمة تستبشر في البحر والبر اللهم صل وسلم على الصلوات وجمعها وأسبحها وأوسعها إلى هذا الأمر الذي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما طال غفر لكم الله في العلم القدير بظهور أسرار التوفيق للبشر الكريم بالتقريب والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة وأفضل مغفرة التصوير بالعالم المطلق الكبير الجمال مشهود بالعين حاول لوجه الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسباب الكريمة والبطون وما يزيد الضم إلا تمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتصرف به موطن السلك الكرام موجه خروجه وقد أولت القدر الأدمية بما قبل وثارت من كرهها النور ما ثارت وخصصت به من خصصت وكان مستمره وقد آن للقلم أن يخط ما حرمته فيه الأنامل مما استفادته الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا أسر
وانطبق القلم والقرطاس وتنزلت في الحدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغ النبي الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المولع في هذه الصورة، وتنتشر فيه الآثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم واشرب الصلاة وتسليم على المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء سليم يا حبيب المصطفى يا للمقام العظيم عشان الجاه الذي يسوع سقال السكين يسوع سقال السكين يا رب يا جليل الأقوال يا أرحم الراحمين جميع عوافي على تكريم على تكريم يا والد النبي يا صور سقال السكين يا عين السائل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أعمت رسالة العالمين حمد السميع سلمانتك الذات الكاملة مستودع أمانتك وعسم ذلك في بالك وسقي كرسي شرك لحل ودادك سيد الكونين وأشرف ذابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم حفظنا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتغلبنا بجميع آياتك وحسين بقايتك نورا جميلة هينا ويسردنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين أنتك بالمذنب منا بالغفران وعمل بما أمل وتجعل ممن نصر هذا الحبيب وأضره وله وظاهر. Bapak Ustadz Hizib dan kawan-kawan yang berkolaborasi dengan santri-santri daripada Majelis Taklim Al-Ittihad yang telah memimpin pembacaan riwayat Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Firdaus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan acara ini, mari kita sapa dulu para habaib, para kiai yang telah datang di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Majelis Taklim Al-Ittihad, yaitu di antaranya pimpinan. Kita dengarkan tausiah dalam rangka peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Habibana Al-Habib Harmudi bin Ja'far Shadiq Al-Atas. Selama wabarakatuh. Alhamdulillah wahid al-qahhar al-mubdi al-mu'id alladhi fa'ala bi. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dinil haqqi mustafahu wa lam yu'azzim misla taha ahada. فصلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد. صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tempat yang mulia di dalam bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan di mana dilahirkannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kehormatan bagi kita hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bermunajat, meminta daripada dosa-dosa yang telah kita lalui di bulan-bulan terdahulu, meminta di tempat yang paling mulia. Dikatakan oleh para ulama, masyi kama majma'il maulid yujallil guru dha waqad taubatak ya asi idza bata'u ذا وقت أوبتك يا غالب إذا باتتوا ذا جمع لا شك فيه تغفره ذمع الذنوب. Perkumpulan di sini, perkumpulan yang dimana dibacakan maulid daripada tanya lebam karena nangis untuk mikirin umatnya, untuk mikirin siapa? Kitanya, umat yang akan dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Ummati idhul jannah Allah. Umatku masuk keluar ke surga. Ini Nabi Adam mau masuk, ditahan. Nggak boleh, umat Nabi dulu. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Isa mau masuk, nggak bisa. Nabi Muhammad umatnya masuk dulu. Siapa umat Nabi Muhammad? Dia adalah orang yang beriman kepadaku, kata Nabi Muhammad. Dia beriman kepada ajaranku, dia mengikuti semua perintahku. Tapi beliau tidak pernah berhadapan denganku. Bahaya, ya Allah, wujudku tidak pernah mereka lihat, tapi mereka beriman kepadaku. Siapa itu? Kita. Yang masuk surga duluan siapa? Kita. Nabi, entar dulu, nggak bisa. Jelek-jelek gini kita umat Nabi Muhammad. Ada yang punya pesek, ada yang ikut yang bagaimana?
Begini-begini kita umat Nabi Muhammad, umat paling mulia, umat yang paling diagungkan oleh daripada umat-umat terdahulu. Bahkan umat-umat terdahulu kalau lihat sekarang ya, tidak bisa berbicara sekarang, minta gantian sama kita. Ganteng dengan umat terdahulu ya. Gagah-gagah, putih-putih nih nggak, itu di sawah matang. Itu paling enak deh. Jadi umat-umat sekarang, kalau banyak daripada maksiat yang kita lakukan, kata Nabi Muhammad, la ilaha illallah yuzil kullu dambu. Siapa orang yang berkata la ilaha illallah, diampuni nama Allah semua dosanya. Tidak mungkin. Masuk begitu doang. Begitu kata Rasulullah. Ikutin ajarannya Rasulullah. Ini kita mau ke masjid aja ngeliat Allah. Setiap mantepin kita bermaksiat dengan kaki kita nanti. Maka Rasulullah pikirkan itu. Umat itu kaki Allah bisa ampunin. Apa itu? La ilaha illallah yuzil kullu dambu. Ini kita di bulan Maulid sejam, 2 jam. Kalau belum ada, pulang dari sini kita sisihkan waktu kita. Kenapa? Ada satu cerita penutup bu. Ada orang Pak, ahlul ma'asi, dia bermaksiat setiap waktu, setiap hari dia maksiat. Dari yang minum-minuman, dari yang perempuan, dari yang perjudian, dari yang ini dan yang itunya. Dia bermaksiat setiap hari. Tapi setiap dia pulang ke rumahnya, dia pengen tidur, dia nggak lupa sama Nabi Muhammad. Dia sholawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali? 10 kali sebelum tidur. Ini bapak tinggalnya sama anaknya doang, istri di kampung dia ambil. Tapi puyeng istrinya enggak. Nih punya suami, sholat kagak, apa kagak, ngasih duit enggak, puyeng istri. Enggak. Kerjaan nyapu, nyopel, keluar rumah enggak boleh, puyeng istri. Terima kasih kami sampaikan kepada Habibana Al-Habib Al-Mudi bin Ja'far Shadiq Al-Attas yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat pada kita. Amin ya rabbal alamin. Mau nggak nih baca pantun? Mau ya? Paling enak makan kacang kulit, makanya di kota Mekah orang-orang yang hadir maulid insya Allah hidupnya pada berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita buka hati, mata dan telinga kita. Kita fokus, kita khusyuk untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Amanah, kepada Dr. Kiai Haji Muhammad Shalihin Harasi MA. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi hada ba'dul amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, yang mulia dan yang sangat telah mati Sohibul Baik Ustaz Muhammad Jaki beserta keluarga dan keluarga besarnya, pengurus Majlis Al-Ittihad, dan juga para tokoh masyarakat, para habaib, para ulama, para kiai, para santri, ibu-ibu jamaah maulid tamunya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan selalu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan niat dan gerak langkah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian mungkin gak kenal sama saya,
Karena apa? Karena waktu tahun 80-an saya mainnya di sini bersama sahabat saya itu, Solini Ilyas. Itu sahabat kecil saya. Karena saya main di tempat beliau di rumahnya almarhum Haji Ilyas, dan bawa di sini Haji Muhobar. Ya, zaman saya kecil. Dan saya gede, nggak baru pertama kan datang ini. Ini kalau saya nggak datang, saya nggak datang juga. Karena beliau adiknya di Pondok Pesantren Nurul Aman tempat saya. Sudah berapa tahun ya Ustaz? Sudah hampir 10 tahun. Alhamdulillah, perempuan ya. Masya Allah. Itu sekarang sudah jadi ustazah, sudah jadi pengurus. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi sekarang orang-orang lagi enak nongkrong-nongkrong, dia lagi ngajar ngaji, lagi ngatur anak-anak santri. Ini maksudnya, ini juga anak-anak kita nih, insya Allah mudah-mudahan jadi orang-orang yang soleh. Ini ngaji, Masya Allah. Kecil-kecil begini masih udah ngaji. Kira-kira anak siapa ini? Anak orang. Mudah-mudahan emaknya yang melahirkan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak kita ini kan sebetulnya yang bakal nolongin kita sebagai penerus dari apa yang kita lakukan. Kalau kemarin kita jadi orang tua kurang baik, maka dengan adanya anak kita ngaji menjadi kita lebih baik lagi hidup kita. Bukannya kita yang harus baik terus-terusan, tapi kita punya generasi berikutnya yang lebih baik lagi dari kita. Ya, itu harapan kita. Jadi nggak capek beranakin bocah. Ya, kalau beranakin bocah banyak, kemudian bocah bandel semuanya, gimana kira-kira? Nggak ada yang mau bantu nanti kita, ya, bikin nyesek nanti kita. Ya, tapi kalau ada kita pintar ngaji, Masya Allah, kita dengerin di rumah pintar ngaji. Enak, rasa kita dengerin di kuping juga enak, diceritain juga enak. Tuh anak yang jadi pandangan. Namanya kan anak itu qurrata ayun, enak dipandangnya. Kenapa? Kelakuannya baik. Enak didengarnya. Kenapa? Karena baca Qurannya baik. Nah, orang yang mengajarkan Quran itu dan tempat yang tempat di majlis Ittihad ini anak-anak baca Quran ya. Baca Quran sebaik-baiknya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan yang mengajarkan Quran. Begitu juga tempatnya. Tempat kita dipakai untuk belajar Quran dan mengajarkan Quran. Masya Allah. Insya Allah menjadi syafaat di yaumil kiamat, menjadi syafaat di kuburan kita nanti. Ya, jangan salah. Jangan dianggap anak-anak kecil itu berisik. Jangan kecil ya, anak kecil mau berisik pantas-pantas saja. Nah kalau nenek-nenek yang berisik gimana gitu? Ada datang dari tadi sore pas baca maulid, nggak ada anak-anak yang tenang. Anak-anak pasti berantakan urusannya. Saya nggak bilang apa-apa, nggak komen apa-apa, cuma saya lihatin aja pantas anak-anak begini. Coba aki-aki kayak begini, udah nggak pantas-pantasnya, ya. Lagi minggu kalau jalan, Masya Allah. Dari ujung ke ujung saya lihatin nih, ibu-ibu rapi semuanya, ahli surga. Mudah-mudahan diberikan keberkahan setelah maulid ini. Tadi Habib menyampaikan tentang amalan sholawat. Maka ibu kalau pengen berkah ya sholawat saja. Ada tuh anaknya sahabat saya, anak Habib Soleh bin Ismail Al-Idrus. Itu ada Habib Adi, Habib Muhammad dan keluarganya. Ketemu di sini sudah tahunan saya nggak pernah ketemu. 3 tahun lamanya saya sakit, tapi alhamdulillah masih kegiatan jalan terus. Dari pagi saya keluar baru pulang tadi sore maghrib. Ya, terus kemudian ingat dengan beliau. Apa sebabnya yang membuat saya datang ke sini? Ukurannya saya nggak bisa datang ke sini. Kenapa? Kondisi badan saya kurang enak. Kegiatan saya juga di Masjid Al-Makmur itu, Masjid Betawi. Saya diundang ke sana. Tapi saya nggak datang. Saya pilih datang ke sini. Kenapa? Ya karena beliau datang ke tempat saya. 2 kali beliau datang ke tempat saya, ngasih undangan, kemudian kita cerita bareng-bareng. Dan saya nggak ketemu udah lama. Dan ketemu itu waktu masukin anaknya ke pondok. Ketemu lagi anak, adiknya sudah jadi ustazah. Wah, zaman dulu sudah ketemu. Ada 6 tahun ya, ustazah. Ada 6 tahunan saya nggak ketemu. Dengan wasilah maulid begini, akhirnya saya ketemu dengan beliau ketemu dengan saya. Ya alhamdulillah. Dari belum punya bini, udah punya anak berapa tahun?
Alhamdulillah. Dari belum punya bini sampai anak dia baru ketemu. Masya Allah. Ini alhamdulillah. Jamaah sekalian, mudah-mudahan keberkahan selalu mengiringi kita orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Karena ini kita harapkan syafaatnya. Kalau syafaat yang kita dapat, ya alamatnya kapan? Kita dapat syafaat, rajin baca sholawat. Kalau kita nggak baca sholawat satu hari saja, rugi sudah. Tadi kata Habib, 10 kali baca sholawat setiap mau tidur. Dawamkan sebelum tidur baca 100 kali sholawat, insya Allah rezekinya berkah. Insya Allah rezekinya berkah. Anak-anakku sekalian yang bebel gajinya susah dapatnya, baca sholawat, insya Allah Allah bukakan putunya, ya Allah bukakan pintu hatinya untuk bisa belajar ngaji dengan baik, insya Allah. Ya, saya nggak panjang alam karena memang omongan saya masih dalam keadaan kurang sehat. Ya, kemudian saya di WA terus dari tadi. Abang, kalau di pondok itu nama saya Abah dipanggil. Ya, panggilannya Abah karena udah tua. Ya, cucu saya udah 8. Ya, boleh. Ajak mampir juga apa-apa. Ibu kalau mampir nggak apa-apa di sini. Ada tempat anak saya di sini. Itu Alpatona anak saya. Nah, Alpatona itu anak saya. Anak saya bikin sekolah di Alpatona, bikin gedung. Gedungnya mau dijual, saya bilang bikin sekolah aja, dibikin sekolah. Alhamdulillah. Terus jalan. Ya, itu anak saya. Ya, kalau ibu mampir kopi ada di bawah situ. Ibu mampir belajar juga ada ngaji di situ. Ibu masuk TK juga kalau pantas boleh di situ juga. Kalau nggak apa-apa. Ya kalau pantas gitu kira-kira ya. Katanya gimana, maksudnya gimana? Ya yang jelas kita ada tempat pendidikan di tempat kita ini, alhamdulillah. Terus kemudian anak-anak yang belajar sekolah di situ juga sampai hafal juz amat, sampai surah-surah pendek hafal. Ya kemarin lepasan tahun ini, alhamdulillah ada yang sudah hafal 15 juz. Alhamdulillah. Ini anak di bawah nih, dekat lari pondok sini apa lagi? Ya terus ke telepon. Ya, mau lurus sana, nanjak ke atas. Jalan situ tuh, anak itu, alhamdulillah. Anak perempuan lagi, dia 15 juz coba. Masya Allah, ibu jangan pun 15 juz, juz amat juga. Coba apalin ya. Iya, malah pindah, saya kalau tahu ya. Kalau ngapalin belajar, jago. Ya, ngapalin tuh sayuran, jago dari ibu-ibu. Ya, ibu juga kalau mau mampir ke saya nggak apa-apa. Tinggal datang kemari boleh. Kalau nggak di sini susul ke sana. Ke Nurul Amanah, Pondok Pesantren Nurul Amanah. Tahu? Ya tahu. Datang. Jalan kaki 2 tuh. Ya. Ya. Selamat jalan. Mudah-mudahan nanti pulang diobatin sama dokter. Kan punya rumah sakit yang hilang itu. Ayahnya itu Pak Haji Adil Birla, itu teman saya. Karena banyak teman-teman saya dari dulu dulu. Belakang sana ada Pak Nalim Tondo. Ke sana ada teman-teman saya tuh. Sekarang lagi ada acara maulid di Masjid Asmada. Ya, makanya Buya ke sana. Kemudian ustaz-ustaz yang ada di sini pada sana. Ya, almarhum lurah juga orang lain. Ini kan laki-laki ya. Hasan Husaini lurahnya. Ya, itu juga keluarga saya. Masih ada Mindon kalau orang Betawi bilang, masih dekat. Ya. Ya, tapi saya datang kemarin mau betul-betul merasa ada rasa cinta kepada sahabat saya, cinta kepada Maulid. Kalau nggak cinta sama Maulid saya nggak datang. Mendingan saya nonton TV di rumah. Ya kalau punya TV saya nggak punya TV di rumah. Ya, ibu datang dulu ke rumah saya, tanya lah, bisa tanya lah. Di ruangan saya ada TV. Ya, kalau ibu mau tahu datang aja. Mau ikut bareng nggak Pak sama saya? Saya tadi ambil candle, parkir mobil di jalan di mana? Masjid ini di Abu Barok ya. Masuk situ nanya sama anak-anak tukang nasi goreng yang mau pindah di depan pintu, masya Allah. Mundur lagi, masuk lagi. Mobilnya kecil bu, mobilnya kecil, SMK. Ya, mobilnya kecil, SMK.
Dia namanya susah. Akhirnya nanya anak kecil-kecil tuh, bagaimana rumahnya Suryati gimana? Di sini, mak, saya tuh nggak ada acara, nggak ada tulisan al-ittihad, yang ada kok masjid, gimana Suryati? Yang dianterin sampai diiringin sama Marawis, ya Allah. Marawis itu tahu ibu, Marawis itu perempuan. Ya kalau dia laki-laki, Marawis namanya. Karena Marawis dia emak-emak. Bapak apa ya? Iya. Marawis perempuan, emak-emak. Iya. Makanya diantar saya ke sini. Alhamdulillah sampai saya di sini. Kemudian biasanya saya nggak bisa lama-lama kayak begini ngomong. Kali ini saya bisa ngomong lama-lama. Kenapa? Karena saya lihat itu dari ujung ke ujung ini penuh semuanya, ya penuh, ibu-ibu semua, bapak-bapak di sana semua tuh, ya. Kenapa? Karena mungkin bapak-bapak pengen pulang duluan. Jadi intinya, kalau ibu-ibu kan jarang emang betah maulid kalau ibu-ibu mah. Makanya ibu-ibu kalau mau maulid seragamnya banyak. Tiap majelis masih punya seragam. Maka seragam yang paling baik sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aja yang saya sampaikan. Yang penting mudah-mudahan kedatangan saya di sini ada asarnya begitu. Ya ada berkahnya. Ya mudah-mudahan ini tempat jadi berkah buat Adi semuanya, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh, ibu-ibunya, bapak-bapaknya juga orang-orang yang berkah. Bismillah bimujatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Iya karena dulu Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf, wallahumma bi'la wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Kiai Haji Muhammad Shalihin Harasi MA yang tadi telah menyampaikan tausiahnya kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Habibana Al-Habib Abdurrahman bin Muhsin Al-Atas. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin Jama'hamdi kulli walhamdulillahi rabbil alamin Zahiran wa batinan wa ala kulli halin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. لسان العلم في الإدلاك والتعريف وناطق الحكمة في مشهد التعرف ومظهر التكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسلام عليك المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Masyaallah habaib, para guru, para kiai, aparat pemerintahan, bila khusus sahibul majlis, akhirnya fillah Ustaz Muhammad Zaki. Semoga Allah beri kesehatan, afiat, ilmu yang bermanfaat. Yang belajar dengan beliau mendapatkan betul, bermono insyaallah. Yang saya muliakan orang tua kita, guru besar kita, Al-Ustaz Dr. Muhammad Shalihin
Semoga Allah beliau juga beri kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berkembang dengan pesat insyaallah. Yang beliau mendapatkan ilmu dunia juga akhirat yang lebih banyak. Dan semoga kita yang hadir juga diberikan kesehatan, afiat, rahmat dari Allah taala. Rezekinya banyak kayak air hujan insyaallah. Nah, berarti ada waktunya gak? Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Cerita sedikit tentang yang tadi dibacakan dalam Maulidul Habsyi. Penulis mengatakan ada tentang berbicara satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awsyan khalaqal asya. Ya Rasulullah, dengan hak keagungan bapak ibu saya, coba beritahukan saya tentang yang Allah ciptakan pertama kali sebelum ada apa-apa. Maka dijawab di hadis ini Nabi mengatakan, qala ya Jabir, inna Allaha khalaqa kulla syai'in nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Dijawab sama Nabi, Allah menciptakan yang pertama sebelum ada apa-apa adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Bentuknya cahaya. Dari mana dikatakan min nure? Dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada langit, belum ada bumi, belum ada surga, belum ada neraka, malaikat, belum ada semua apa-apa. Riwayat mengatakan 2000 tahun sebelum Adam. Sedangkan riwayat dari Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Abi Thalib, kuntu nuran baina Rabbi, saya ini berbentuk cahaya di sisi Allah Ta'ala selama 14.000 tahun sebelum adanya Adam. Allah dikatakan di dalam kitab Al-Anwar Muhammadiyah yang dikarang oleh Dr. Yusuf An-Nabhani, Yusuf An-Nabhani itu tentang ini hadis. Awal pertamanya Nabi diciptakan dari nur Allah Ta'ala. Kemudian di hadis Maulid ini juga dijelaskan sampai sama kita, kata Habib Habsyi, di hadis-hadis yang masyhur, ahadits, bukan satu, hadis-hadis yang masyhur yang dikenal. Bahwasanya sesuatu yang awal pertama Allah ciptakan adalah cahaya. Al-Mudhaf fi hadis surah. Fa nur hadzal habib, cahaya ini Habib Nabi Muhammad SAW. Ya kan, Habibullah. Awal makhlukin baza, pertama yang diciptakan alam dunia ini. Kemudian apa? Wa minhu, dari cahaya Nabi diciptakan yang lainnya. Tafara'al wujudu khalqan ba'da khalqin bima hada sama kata. Dijelaskan itu sama Syekh Yusuf bin Asman Al-Ghani. Waktu itu nur Nabi Muhammad selama 14.000 tahun, semuanya Allah Ta'ala dia muter semuanya aja. Ketika Allah ingin menciptakan makhluk ini yang tujuannya nanti Nabi Muhammad SAW, di mulut yang lain, al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Apa yang dikatakan tadi? Dari nur Nabi Muhammad. Kalam buat nulis catatan kita ini. Saat Muhammad sampai berapa umurnya, saya sampai berapa umurnya, lahir tanggal berapa, kawin tanggal berapa, komplit tuh. Ya, seperti itu. Lalu nur yang keempat dipecah lagi, jadi 4 lagi. Yang kedua, yang pertama, pena, kolam, lauhun sama arsy. Yang keempat dipecah jadi 4 lagi. Allah ciptakan malaikat hamatul arsy. Malaikat diciptakan dari cahaya, iya. Cahaya siapa? Cahaya Nabi Muhammad dari siapa? Cahaya Allah.
Diciptakan tuh penjaga arsy. Kemudian cahaya yang kedua, Allah ciptakan kursi. Kursinya Allah al-arsy, al-kursi istawa. Allah istawa ala kursi, ya kursi ini. Ya, ada khilaf tafsir. Kemudian yang ketiga, diciptakan semua malaikat yang jumlahnya tidak ada tahu. Yang kedua dari malaikat penjaga arsy, kursi, semua malaikat dari nur bernabi Muhammad. Ya seperti itu. Lalu yang keempat dipecah lagi sama Allah. Ya. Diciptakan apa yang pertama? 7 lapis langit. Ini langit, ini tingkat pertama tuh nggak nyampe tidak kelihatan. Warnanya dikatakan hijau, cuma karena jauh kayak gitu. Tinggi. Belum ada yang nyampe, cuma Nabi Muhammad doang yang lewat. Kalau manusia. Bintang kecil nggak? Tapi ahli fisika bintang lebih besar daripada matahari. Jauhnya semakin jauhnya. Tuh bintang lebih gede, jauhnya semakin banyak kali. Kalau benar coba. Ini baru tingkat 1 nih, belum tingkat 2. Jadi otak-otak kita nggak nyambung. Diciptakan langit nggak pakai tiang. Ada yang mau pakai tiang? Nggak ada. Ya, nggak nyampe kita nggak tahu. Ini langsung bulan ya. Lalu yang kedua, nur yang kedua tadi diciptakan bumi 7 lapis bawah. Yang ketiga, Allah ciptakan surga sama neraka. Yang keempat dipecah lagi nih, ditanya kali. Apa itu? Yang pertama nur absor ini cahaya basirah mukmin. Kalau orang mukmin berarti levelnya balikan kalau orang Pancasila. Yang hadis kursi mengatakan senantiasa memperoleh padaku. Ini ada wajib kan sembahyang jamaah, amrun yudamin, yang haram jauhin. Terus tambah lagi mereka Allah Ta'ala dengan yang sunnah nafilah, qabliyah, ba'diyah, duha, sembahyang awabin, tahajud filail, witir, baca Quran bila waktu malam, baca Quran habis subuh, baca tasbih habis subuh, baca tasbih habis zuhur, baca tasbih sebelum maghrib, baca malam, semua zikir lagi. Sampai aku cintai. Kalau sudah mencintai, ibu kesemantai tidak ada masalah. Bahkan bisa lihat orang mukanya berubah-ubah. Ada orang tuh mukanya berubah jadi kayak babi, kayak monyet. Ini mau berbuat jahat, diingetin, tidak boleh begitu, gak baik. Ribut sama laki, mau masukin apa tuh? Tak bisa. Ya, ada nggak bisa ada. Makan making dulu. Sama orang mati bego terus. Nggak boleh haram. Oke, berdosa ya ini. Orang nyaju sama Allah, orang nggak pernah orang tua. Kalau ikut sama laki, jangan pernah kita pendapat yang satu umur kali. Jangan kuat kan. Kalau seumur otaknya nyambung. Udah ini, dikasih nyambung sama dia satu model. Makanya orang dulu sendiri bikin orang tua biar ngerti. Jadi ngomong orang tua dikasih tahu orang tua ngerti. Tapi lo jangan tapi dulu dah. Jangan itu. Emang aku saya dia nggak ada bilang gitu, nggak ada. Nggak ribut bercerai anak dari kedua ketemu bini. Anak baru ketemu bapaknya. Sudah uang berapa kok begini. Ini masalah tuh nggak baik, dosa. Lo ribut anak nggak ada urusan. Bilang saya mau dapat sama saya gaji urusan udah petah sama orang tua. Bapak saya kawin 3. Yang kedua mau kawinan dia mau kuning saya. Dia kawin beneran mau suara kejadian nggak cuma dan saya mau. Jadi saya sekolah di Mesir. Pulang dari Mesir awal banget tuh. Jadi kali ini sebab itu saya ke Saudi.
habis sholat habis lebaran tuh jadi sudah jangan ke sebelah atau ke depan ke adik gue tadi. Sekarang itu datang bapak lo begitu pergi sama saudara itu yang wajib orang tua dulu bukan adiknya, orang tua dulu bapak lo pergi. Urusan saya sama dia, urusan saya berdua lu mau dicampur. Itu orang tua dulu. Orang tua suka nggak bapak lo anjing, bapak lo setan, berarti anaknya apa? Nah, lagi bego udah. Lo anak anjing, berarti dia nih sama. Makanya kalau kalau marah Allah ya hadap, tapi hidayah, bapak lo bakal balik. Kalau nggak, anak anjing lo, berarti mana anjing bapaknya? Udah nggak sebol, musibah itu. Anak setan lo, berarti ini bapak setan lo. Gimana sih? Jadi salah, apa? Gak bisa kamu mau beriman sama mencintai saudara kalau yang salah diingetin, mau berbuat baik diingetin. Kemudian bilang, mau nggak kalau aku tunjukkan satu amal ibadah kalau kamu pakai, kamu akan saling memperhatikan saling yang lain. Apa yang bilang? Afsus sebarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu. Pakai apa? Alif lam. Jawaban juga sama. Waalaikumsalam. Seluruh, kalau seluruh dari atas tuh, depan, belakang, ada semua. Kalau nanti dari depan, belakang boleh nggak? Assalamualaikum. Nah, bisa. Kalau dari atas, nah salah satu penyakit kita kegiatannya anak dirusak, pegang mulut, pegang ingan. Sebabnya orang nggak belajar kalau semua assalamualaikum. Ada nggak? Ada assalamualaikum. Banyak assalamualaikum. Ada assalamualaikum. Celaka buat lu. Ya, celaka buat lu. Sial buat lu. Kanjuran buat lu. Malah situ masuk assalamualaikum ada anak. Anaknya udah sial tuh. Itu imas ngomong. Bapak masuk assalamualaikum. Kena bikin anak. Makanya apa? Adik ini pacaran lagi. Dia mati di sini. Gagal assalamualaikum. Si anak juga berantem, sholat kaki, tidak ada bapaknya mani. Anak masuk assalamualaikum, jadi ngebus. Kenapa? Kamu belajar assalamualaikum artinya celaka, tidak boleh. Ini sebab sahabat penyakit itu. Berapa assalamualaikum? Dulu waktu saya sekolah madrasah, pulang ke rumah, assalamualaikum berapa kali salam. Ibu saya tahu, kenapa Wan? Assalamualaikum. Apa ya? Assalamualaikum. Salam yang benar gimana? Assalamualaikum. Tadi ente ngomong apa? Kamu ngomong apa? Assalamualaikum. Benar apa salah? Salah pulang. Sekarang keluar. Pulang lagi. Sekarang keluar. Pulang lagi. Lain kali. Sekarang kamu keluar terus lagi. Itu orang. Pulang asal nyekin. Nyekin lain kali jangan begitu. Besok kalau juga. Jadi salam nih kalau bahasa Arab tidak hadis juga. Sunnah itu paling bilang masuk rumah assalamualaikum tidak perlu kita bahasa amin. Kalau masuk rumah bahasa malam situ. Ini tidak dulu kan masuk rumah salam juga assalamualaikum. Kenapa? Tahiyat dari Allah punya keberkahan yang bagus ini salah satu penyebab pembersih hati. Orang dulu jarang sakit, orang dulu jarang ada yang stroke, orang dulu jarang ada yang darah, orang dulu jarang macam-macam. Karena dia kalau jalan agama itu kan diamalin pakai assalamualaikum, meremun, gitu. Semoga Allah Taala bikin bawah ini. Berkahan Allah berikan buat kita semuanya. Jadi orang semoga berkah panjang umurnya, selamat dunia akhiratnya, rezekinya banyak halal, tayyiban mubarakan. Murid yang belajar mendapatkan manfaat, dan yang hadir itu semoga Allah Taala dan berikan kecintaan kepada Allah menghidupkan sunnah dari Muhammad. Baca amin saya minta maaf kepanjangan, minta maaf banget. Tadi Kiai Sohih itu bilang kepanjangan, mingguannya mudah mana biasa ya, mudah asal mekin. Kalau Kiai Sohih kan bukan asal mekin, kita mudah sabol. Sedikit minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ajma'in ala qurratil waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat kita sehingga kita dapat hadir di acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin, para jamaah, para habaib, para ustaz yang telah hadir di acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Majelis Ta'lim Al-Ittihad berdiri pada tahun 2020 hingga saat ini, dan acara ini acara pertama, acara Maulid pertama yang digelar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihadzal fatihah wa sallallahu Allahumma Muhammad. Allahumma ya mufarrij farij ana humana wa qurbana farjana ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallim min afati dunya wal akhirah wa fitnatihi wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifzi wa qada'il hawaij fi dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sayyidina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tahiyatu wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku.